Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la atubu ilayh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'i ashabil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wal ustadina wal qarabatina wal qarabatihim wa amwatina wa amwatihim wa walidina ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين. وظهر الظاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين أمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فقيل هو الذي يفطر على الحرام وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. Rasulullah SAW bersabda, telah bersabda Nabi alaihissalam, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan haus dan dahaga. Maka dikata orang maksudnya, artinya maksud daripada hadis Nabi itu yaitu orang yang berbuka atas yang haram. Dan ada lagi yang mengatakan maksudnya orang yang menahan dari makanan yang halal dan berbuka ia atas daging manusia dengan mengumpat-ngumpat orang atau menggibah, mengunyah orang, dan yaitu adalah haram hukumnya. Dan ada lagi yang berkata maksudnya orang yang berpuasa tidak memelihara akan anggotanya daripada segala dosa. Itu tafsirnya juga. Jadi Nabi tadi berapa banyak kamin shaimin laisa lahu siyam laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, yang artinya Nabi banyak orang berpuasa di bulan Ramadan
di luar Ramadan dia berpuasa, namun hasilnya kada ada hasilnya, berpahala kada uyuh dia. Kenapa? Jadi itu sebagian ulama berkata penyebab daripada ia berpuasa yang tiada hasilnya itu karena ia berbuka dengan makanan yang haram. Tuh, ada riwayat masyarakat. Sahur halal, berbuka haram, ya kan? Ini hasilnya dah makanan yang haram. Bisa juga artinya berbuka halal, sahur halal, berbuka dengan makanan yang syubhat. Nah, ini ada. Di antara yang syubhat itu meragukan. Sama artinya juga lah yang gaya semalam lah, bertukar makanan. Caranya merusak daripada jual beli. Semalam jelaskan sudah bertukar iwak yang bertimbang, iwak bertimbang, berakad kadar, bertawar setengah mati, mana menawar setengah mati, minta hujungan pulang, artinya minta tawar jalan, berarti aman. Berapa? Sekilo 25.000 aja. Oh, mah. Aja juga mana yang bilang halus. Ayo kan dia saja nandanan mau banyak banget pelak 20.000 sama 1.000 hilang. Melaput sudah timbangan sekilo. Aman tawariakan. Tawariakan. Jangan menawariakan lupa pamannya nama membuat kurang lebih. Ini nama seorang nama membuat. Nah, jatuh lupa. Nah, tawariakan. Maka pulang mengucap ikhlas kada paman. Mak je paman ini. Hendak kada ikhlas kada langganan. Iyalah. Menawar sudah setengah mati. Kada sampai mati kada pun setengah aja nyala. Hatinya nambah tak kacak sudah gulu paman nanti. Ya kan? Hasilnya apa? Ikhlas tak? Jarang ikhlas pamannya. Ya kan? Nah ini kalau di dalam hukum jual beli rusak jual belinya. Kenapa? Berpaksaan. Akibat dari berpaksaan tadi timbul kadar reda. Zahirnya reda atau mengucap ini reda cuma hati rasa dikalaukan bila uang. Ini termasuk syubhat 2. Imasakakan dia makan kesan berbuka makan yang haram. Nah itu hasilnya apa? Puasa seharian yang didapat cuma lapar dan haus, dahaga pahalanya kada ada. Dan ada lagi yang berkata para ulama mengartikan daripada hadis tadi yaitu orang yang menahan dari makanan yang halal dan berbuka atas daging manusia dengan mengumpat-ngumpat orang mengumpat orang dan yaitu adalah haram. Artinya bersahur makan halal, ya kan? Berbuka halal juga. Tahaninya ulang makanan yang haram tadi itu puasa atau dan halal. Cuma mumpung kada kawa dijaga, talinga kada kawa menjaga dua. Kita ketujuan kan turun ya sambil menghadapi tukang iwak duduk depan jalan. Dan bukan tahu lah siapa tu maka ingat kan bila berjualan pakaian uang, orang dijamin orang bilanya berkurang aja berkurang. Berjualan baju ya, rami. Apakah itu tuh ada pakaiannya tuh? Nah ini macam-macam. Kalau si anak tuh ujar pacaran pulang, ini aib orang di panggil rata. Ini untung sudah berdosa,
Begitu pulang nanti hija 4 juga menamarakan. Akhirnya ia berpuasa dengan yang halal, berbuka dengan yang haram termasuk yaitu menggibah. Batal pahala puasanya, maka hukumnya haram juga pahala. Kada didapat parut lapar, akal kompak anu rakungan haus, dosa dapat. Dan ada lagi yang menafsirkan, yaitu berkata orang yang berpuasa tidak memelihara akan anggota-anggotanya daripada segala dosa-dosa. Hai dua tahu orang lebih jelas hanya mudahan kita terpelihara kepada terpelihara ini soalnya ibaratnya nang kayak ini nah bilang takkan kada sadar digawi tulah kawarung tulah kejalan ya kayak kan untuk panggil-panggil kada kerasaan maka rami penghuni ini tahan aja sejam 2 jam alahan baca Quran hanya a'udzubillah demangga ya lah aja demangga dan gitu pelihara beradaan habis. Nah, kemudian yang kelima daripada kesempurnaan puasa tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal waktu berbuka dengan sekira-kira memenuhi ia akan rongga perutnya, maka tidak ada daripada wadah yang lebih dimurkai kepada Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada yang halal. Ini dapat menghilangkan pahala juga. Makan berbuka terlalu banyak menghilangkan pahala puasa. Makanya nyaman. Kegorongan makanannya merasuk. Mulai siang udah mau gunting makanan tahan buber dapat ya Allah habis sarang-sarang berbuka. Nah maka bila berbuka parut hibak sampai adanya hibak ini maksudnya nang kata kawal lagi beribadah itu maksudnya nang berat benar ya ada kalau kita bila bersahurnya bila berbuka kan ini bila parut hibak ialah hibak itu terkadang maghrib aja kan kainat dulu ya iyalah lanjut nah anu bental kehibakan tapi insyaallah ini sudah para akhir nih lebih banyak lagi bang makan insyaallah aja bang lah tahu bulan ada banyak kalau saya rajin biasa aja tak besahur kita lebih beliur lagi ya dalam roti hambar kecap pasar roh dalam kurma ini biji atau sebiji asal besahur kenapa? Karena dia tasyahur bi barakah sahur itu ada barakahnya ada bulan alim ya lah ini apa hendak ada sahur video di bulan ini berat akhir ini sudah coba kita mudah-mudahan terpelihara daripada hal-hal yang merusak daripada ibadah kita. Nah, jadi membuka masuklah dengan banyak karena Allah Ta'ala memurkai. Artinya Allah kata ketujuh lawan hambanya nang mana perutnya hibak penuh dengan yang halal hanya tujuh apalagi nang haram. Kita mudah-mudahan terpelihara kita. Yang keenam daripada kesempurnaan puasa bahwa adalah hatinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap karena tidak tahu ia apakah diterima puasanya maka ia dari orang yang muqarrabin yaitu orang yang hampir ataukah ditolak akan puasanya
maka ia daripada orang yang dimurkai, dan hendaklah seperti itu antara takut dan harap pada akhir tiap-tiap ibadah. Maksudnya, apabila kita selesai mengerjakan salah satu ibadah, maka hendaklah tafakkur sebentar, artinya berpikir, ya dah, berpikir setumat. Apa yang dipikirkan? Takut kalau ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharap supaya diterima oleh Allah. Maka kalau di dalam waktu berbuka puasa, maka tafakkur sambil membaca doa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya udah kita sambil mari artinya kan, ya Allah, bagi Engkaulah puasaku, dan dengan Engkau beriman aku, dan atas rezeki Engkau berbuka aku dengan rahmat-Mu ya Allah yang sepaling kasih sayang. Dan sambil berkata di dalam hati kita, ya Allah, terimalah akan puasaku, dan demikianlah kemampuanku dalam mengerjakan puasa. Nanti adab lawan kita. Jadi imbah berbuka itu bagus pikirkan, namanya udah berdoa dah. Jangan imbah berbuka tuh berdoa aja kada, ya alhamdulillah aja kada. Itu jadiin kada ada adabnya lawan Allah. Seharusnya bagi kita sebagai hamba imbah tuntung beribadah, ibadah apa aja, ini apalagi di bulan Ramadan, kita hendaknya meminta lawan Allah, minta terimakan. Karena kita kada tahu ibadah kita itu diterimакah kadakah. Ya, makanya jen kita berdoa habis sembahyang witir kan, ya lah. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tabarru'ana, ya lah. Nah, itu hafal ada juga, cuma ingat. Ya lah, ada. Wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Gitu lah. Itu diantaranya doanya. Nah, itu biar andaikan kita tuh paham yang itu, nah paham itu tuh masuk ke dalam hati. Allahumma apa semuanya tuh imanan, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an, ya lah. Nah itu andaikan paham itu, nah Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, ya Allah kekalkanlah iman ulun, wa nas'aluka qalban nasi'a, nih luasakan hati ulun, wa nas'aluka yaqinan shadiqa, nih yakin ulun ini bujurakan jangan kesalah. Apa lagi? Wa nas'aluka amalan shalihan, ya Allah ulun minta amalan yang baik saja, jangan yang kada baik. Tapi semuanya tak. Wa nas'aluka Allahumma yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka benang taqabbal minna tunah. Nah, kan gitu lagi. Jadi sarnya biar ya kan. Nah, itu. Tapi ternyata waktu itu berdoa, nah aminkan. Berpaham biar ya Allah nih menangis tuh. Nah, menyemata berjuran dalam. Taqabbal minna salatana, ya Allah terimakanlah kepada kami salatana, sembahyang kami, wa siyamana, puasa kami, wa tadarru'ana, nih tadarru' kami, wa ruku'ana, ruku' kami, wa sujudana, dan sujud kami. Ya Allah terima akan barataan. Ujungnya apa? Wa tammim taqsirana, ya Allah sempurna akan apa ibadah kami yang kurang.
karena ibadah kita barataan kadang-kadang sempurna. Tidak. Apalagi tarawih hendak disambut sempurna sejauh banget. Nah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad, Allahu Akbar. Ya, jauh benar. Kalau rajin kalajuan tarawih, rajin kalajuan nggak? Tentang elan, biar sadar ulun enggak. Cuma ada apa ya lah. Yang penting kita hati senang daripada parai. Iya dah. Kata bapak ya, mudah-mudahan terima Allah Taala. Dan ya Allah. Dan kayaknya ya mudah-mudahan diterima Allah Taala. Puasa kita bulan ada tentang sempurnanya. Dan makanya diantaranya doa nama almarhum guru Bahari Madahi Jasidin paling kadang nangai membantu sembahyang tenang Jasidina jangan tertinggal doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Paling kadang itu ada hafal nomor taqabbal Rabbana nama deh salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa taqsirana itu kata hafal juga. Nanam hamd minta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi jangan marhum guru siapa membaca doa itu sehabis sembahyang maka ada jaminan ujar sidin diterima sembahyang kita. Ada jaminan. Kenapa kita mengakui lawan Allah, kita beribadah kepada Allah, ujar kita, ya Allah Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terima akan daripada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya pian itu mendengar dan mengetahui. Dapat diterima min amalis salihah min ibadatihi daripada amal salihku daripada ibadah. Kenapa? Karena kita beribadah itu kadang-kadang sempurnanya. Yang sempurna cuma Rasulullah. Kita kadang-kadang sempurna. Tidak. Biar dia aja orangnya halatnya tetap kadang-kadang sempurna. Lebih sempurna Rasulullah daripada kita. Kita ini kadang-kadang habis apa-apa. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengumpati Nabi. Apa hikmahnya? Kita kada sempurna, kita umpati orang yang sempurna. Berkat mengumpati orang yang sempurna, asalnya kita kada sempurna, tutupilah berkat yang sempurna tadi. Sama contohnya yang kayak kita berjamaah sembahyang berjamaah. Di dalam sembahyang berjamaah, bagaimanapun keadaan orang yang sembahyang pasti diterima Allah. Kenapa? Karena Allah memandang kesempurnaan jamaahnya. Ini yang berjamaah itu dipandang Allah. Isinya kada berkat berkumpul, berkat berjamaah. Ingat Allah Ta'ala ini bagus perkumpulan, ini bagus bersatu. Nam dipandang Allah bersatunya itu, nam sisanya bang, nam ini maka takbir Allahu Akbar. Oh, masih kemarin benar itu kada dipandang Allah. Itu kada dicari Allah lagi. Kenapa? Karena itu disentuh sah lagi dicari ini sudah ini. Apalagi dalam berjamaah itu perayanya ada sikung jenang khusyuk, sikung jenang alim, sikung jenang bisa, artinya tahu dengan ilmu sembahyang, tahu dengan cara khusyuk, ingat lawan Allah walau lahzatan sekalipun satu umat kurang tadi ingat lawan Allah. Nang lain ini mulai Allahu Akbar sampai salam kadingat lalu ini tak tutupi dengan berkat nang sikung ini.
Nah, makanya Nabi itu pian saking menyuruhnya berjamaah, ujar Nabi dalam suatu hadis, andaikan aku ni kawak ujar sidin berjalan ronda rahatan kurang sembahyangan berjamaah nih. Artinya andaikan ada yang kawak menggebiakan aku jadi imam, aku di sini hendak berkeliling kota Madinah mencari siapa nang kada sembahyang berjamaah oleh hatiku cari rumahnya anak bandung. Baik itu sih ucap. Saking namanya cakap cuma karena kawak. Kenapa? Karena waktu Rasulullah masih hidup ada nang kawak mengganti Rasulullah. Sahabat itu nang waninya, sampai Rasulullah garing aja tetap selama ini Rasulullah yang jadi imam. Nah ini luar biasanya berjamaah hingga iyalah luar biasanya. Nah dengan pandang berjamaah tadi berataan diterima. Nah kita bang supaya amal ini pulang diterima, pandang orang nang sempurna, pandang orang nang bagus. Siapa? Rasulullah umpati Nabi. Dia umpati Rasulullah. Kayak cara mengumpati Rasulullah, tahu dulu bagaimana cara sembahyang Rasulullah, ketahui dulu bagaimana cara ibadahnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, hanya diumpati. Rasulullah sembahyang kayak apa? Oh, bisinin angkat takbir, Allahu Akbar. Nih apa ujung ibu jari, kalau makanan nih, kalau makan telinga. Habis itu nih pulang tunjuk imam di antara sini. Nah, tara lawan nanti lubang telinga bisa pekakan kakak data itu kadunya. Bisa kayak ini, bisa diukur. Lalu pulang dihadapkan ke situ, ini pulang diaduakan. Nah ya kan? Nah, Allahu Akbar. Nah, lalu pulang sini mengandak tangan di mata. Nah, sini nih anunya nih apa? Buka tangan nih. Ini apa ngarannya? Ibu jari andak di sini. Habis itu pulang nih kalingking lawan jari apa? Jari manis. Andak di bawah, jari hantu lawan telunjuk. Andak di sini dua. Nah, andak di antara pusat lawan dada. Nah, kini Rasulullah sembahyang. Ya kan? Kini nah sudah kini sempurna, berdirinya sempurna, rukuknya sempurna, i'tidalnya sempurna, bacaannya sama aja dengan Rasulullah. Ini ngarannya mutaba'ah. Nah bila sudah tahu caranya, sudah bisa, lalu hati hadirakan inilah Rasulullah sembahyang. Artinya kayak ini Nabi sembahyang. Nah, amun sudah Nabi sembahyang kayak ini, jadi nah sembahyang ini siapa? Aku kah Nabi kah? Kenapa? Nah, bila sudah merasa lain aku nang sembahyang, Nabi nang sembahyang, lalu aku ni kadaharan, buktinya aku kadaharan, aku menurut Nabi. Jadi dalam sembahyang bersih. Nah, ya benar. Ini mengumpati berkat mengumpati orang yang bagus, orang yang sempurna, kita tak buat baik. Ini mun sembahyangnya berhafal, sembahyang berapa? Sudah bertuntung salam minta firdaus dulu. Ya kan? Oh, angkat takbir berhafal Allah Akbar. Aja pulang beandaknya aja. Kayak orang dinginan. Iya lah. Bacaan pulang ya Allah, belajar kata. Yang sudah belajar orang lebih ini belajar kata. Ya, tidak rukuk bebarang, tidak bebarang, salam bebarang, berwudunya bebarang. Lalu hendak diterima, jangan harap diterima Allah Ta'ala. Makanya ujar Nabi kita, man amala, barang siapa beramal bi ghairi ilmin, tapi kada ada ilmunya. Artinya beramal tanpa didasari ilmu agama, la yuqbalu amaluhu ay mardudah, maka amalnya ditolak oleh Allah. Kenapa jadi ditolak? Karena kada sesuai dengan Rasulullah. Bila kada sesuai dengan Rasulullah, timbul macam-macam di hati, ya
Nah, penyakit hati itu timbul, ya kan? Ini aku nang sembahyang, ini aku nang beribadah, ini aku nang baca Quran, ini aku nang puasa. Nah, timbul itu. Akhirnya apa? Timbullah sifat ujur, mengakui aku nang hebat. Timbul sifat riya, aku aja nang dipandang orang, jangan aku aja. Wah. Maka bila kadang-kadang nama memandanginya, kadang-kadang nama muji ia, timbul hasad. Ini sakit hati, dihinakan orang. Nah, lalu imbah hasad timbul, pas dipuji orang mau memuji, timbul takabur, sombong ulang. Benar luang telinga, ada lagi luang hidung. Luang hidung ini sudah jagadal kayak cubit. Bismillah, harap sembahyang, bukanlah ganal hidung pada bibir aja bro. Ya Allah, ini gara-garanya apa? Kadang ilmunya. Nah, timbul, jangankan mbah tuntung sembahyang hendak meminta kepada Allah, jangankan mbah tuntung beribadah hendak tafakkur kepada Allah, jangankan gitu, inya sibuk memikirkan dirinya seorang. Tuntung puasa, makanya sudah lah. Ada tahan memikir, alhamdulillah, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Jauh. Jangankan Allah lakas sumtu, Allah mubarik lana aja kan ingat. Ya kan? Kenapa? Karena inya berbuka, inya berpuasa, inya beribadah di keluar daripada tuntunan Rasulullah. Kan ada ilmunya. Nah, makanya ini bulan Ramadan ini bulan khusus akan kita membaca Asrarus Saum supaya apa? Membahas masalah puasa. Ini yang kita gawe ibadah puasa. Jadi supaya ibadah kita ini mudah-mudahan diterima Allah, dan kita belajar. Karena setiap ibadah yang wajib bagi kita kerjakan wajib dipelajari. Ini rukun ibadah itu 5, rukun Islam. Yalah, kesempurnaan Islam seseorang itu 5. Yang 5 ini tidak semua wajib dipelajari. Pertama, rukun Islam syahadat. Yalah. Kedua, sembahyang. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Nah, 5 ini hanya sebahagian yang wajib bagi setiap muslim. Ada yang kalimanya, ada yang sebahagian. Kalau kita kadang hartanya, kada wajib berzakat, kada usah belajar zakat, tidak usah. Kalau kemampuan naik haji, tidak usah belajar haji, tidak usah. Berduit kada, pendaftar jauh banget, belajar manasik, wayahapulak, ya kan? Kada wajib gitu, sunat aja. Ini bohong kada, pedagang kada, gawian kuringnya, berharga kada juga. Zakat dihimati. Kenapa nang dizakati? Iyalah. Nah, lalu yang wajib bagi kita nang tapakai itu 3 nang nyata secara umum bagi keseluruhan orang beriman. Pertama syahadat itu awal din ma'rifatullah, pemulaan dulu. Wajib. Nah, pada syahadat ini yaitu belajar ilmu tauhid. Apa tujuannya? Supaya kita pinandu lawan Tuhan, lawan diri. Nah, siapa gerak Tuhan? Allah. Kayak orangnya sempurna sifatnya pinandu. Kita kan hamba, kita kan banyak salat hamba, kita banyak kekurangan. Nah, lalu sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, sifat yang sempurna, bukti kesempurnaan kita beriman kepada Allah, bukti pengakuan kita Allah sebagai Tuhan kita. Ujar Allah, aqimus shalah, rukun kedua dikerjakan. Yalah, sembahyang kepada Allah. Iya. Sembahyang ini kadang tergantung orangnya berharta kah, kada kah. Pokoknya bilangnya bertuhan Allah, suruh sembahyang. Ya kan? Nah, ini wajib dipelajari. Bila kada dituntut ilmu yang ini, nah rukun kedua ini kada dituntut, biar ini sembahyang juga, maunya sembahyang cuma kada ada ilmunya, kada diterima Allah. Kada diterima. Jadi tuntut. Mulai cabang-cabang sembahyang apa? Bersuci apa? Wudu,
Sebelum berwudu alat-alat bersuci apa? Baju, yalah. Amun berhadas apa? Kayak caranya bila berhadas kecil berwudu atau bertayamum, bila berhadas besar mandi. Amun kada dabang, baju kada bertayamum pakai itu. Bila bernajis, kayak cara menghilangkannya? Istinja pakai baju. Bila kada orang batu. Nah ini Islam matur. Iya kan? Islam. Nah, habis tuh pulang belajar rukun sembahyang berapa? Ini, ya kan? 13. Apa-apa ya nang digawe itu, Bang. Caranya kayak apa? Kayak ini belajar. Tahun siapa belajar? Cari gurunya, nang berkitab, nang muktabar, nang mutasil bersambung kepada Rasulullah supaya pelajaran daripada Rasulullah kada paket. Hanya kada bahapal. Ya, kadang ilmu itu ribuan tahun. Rasulullah berapa sudah? 1442 lebih. Iyalah. Ini diutus 1442 lebihnya. Lebih. Nah, kita jalankan 1442 nak seminggu semalam aja gin habarakan hafal lain. Ya, jalankan nang seminggu, nang semalam gin lain. Nang malam tadi gin lain kabar. Yalah. Kisah kabar pengunjung di Kayu Rabah malam tadi. Dapat apa aja? Oh banyak dapat punya sahabat. Saja weipong dapat. Sampai kamu nang seipung, mau jadi itu dapat banyak benar aja. Ada dua hitungannya. Karena sampai kamu seipung, mau ini berapa ibir, jangan ini lain sudah. Ya kabar hanya malam tadi. Nah ini apalagi yang 1442 lebih ke pulang. Nah lalu supaya menjaga kemurnian ilmunya Rasulullah, bagaimana diadakan laksana. Nah daripada Rasulullah sahabat tabi'in ulama sampai ke guru kita. Oh jadi kayak apa caranya? Rasulullah sembahyang kayak ini, Rasulullah berwudu kayak ini, Rasulullah kayak ini. Ya kan? Ya sudah. Nah lalu aja sini sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kalian sebagaimana melihat aku sembahyang. Sama bandingannya sumu kama ra'aitumus shaimin. Puasalah kalian sebagaimana melihat aku sedang berpuasa. Itu juga kayak Rasulullah puasa belajar. Apa rukunnya apa, pembatalnya apa, nang makruh apa, nang sunat apa, nang ditahani nang apa, kayak apa supaya pahalanya bagus. Sudah Allah. Nah itulah Rasulullah tinggal menjalankan ini sembahyang. Lalu sampai bulan Ramadan puasa orangnya, sanggup aja orangnya puasa, wajib berpuasa. Nah lalu ini kayak apa supaya puasanya bagus? Belajar. Nah, kita ini dalam keadaan belajar. Nah kajar ulama, barang siapa beribadah tapi masa-masa belajar, maka ibadahnya itu pasti diterima Allah. Walau tasawwah ada. Nah ini untungnya. Makanya yang kita masalah puasanya kita kerjakan, ya kan? Karena ini kita dalam keadaan puasa, jadi mulai awal sampai akhir kita masih dalam keadaan untuk ilmu memperbaiki. Ngaran orang belajar tak salah wajar, ya lah. Lain orang lihai, menlihai itu biar tak salah menyepani. Apalagi baru berakap sudah, mau sudah muter tak. Agak bibir terjejak melacung supan iyalah lihai kepada lihai tapi tak salah. Ada kita kepada kada bisa buktinya belajar kitabnya dibacakan ya lah. Alhamdulillah dan terima Allah Ta'ala. Nah karena berkat belajar tahu caranya tinggal mengamalkan lalu timbul di hati kena adabnya kayak apa supaya bagus berbuka. Artinya sebelum berbuka terus orang bang baca doa makan, baca apa nang bagus ambil kurma katakanlah dahulu lagi belum belajar pokoknya bilang wah jangankan Allah memberkata bismillah aja ada iyalah minum maka malahan pulang
hari ini aku harus makan bebenam sekong, bepais sekong, apalagi besungap sekong, besamak sekong, ngantuk terus, iya lah. Bebiya orang membuka langsung minum, ya kan itu dahulu lagi belum belajar. Ini tahu sudah, bergerak Nabi itu puasa, sidin bila berbuka, berdahulu kurma, ambil kurma. Dapat doanya, Allahumma barik lana, bismillah. Mohon nih berkat ilmu. Lalu pulang supaya kurma ini berberkah. Sebelum memakan membaca doa, baca sholawat, pandang, hadirkan di hati, inilah daripada nur Nabi Muhammad. Habis diucap ini dari nur Nabi Muhammad, masukkan kamu untung rasa akan manisnya nur Nabi Muhammad masuk ke dalam diri. Dan dalam sabiji tadi menghidupkan hati kita, yaitu makan itu pada kita sedikit aja dulu. Dan tak banyak-banyak. Kenapa? Makroh. Kenapa? Karena Allah ada ketujuh berkat ilmu. Makan deh. Lalu rasakan yang benar kan juga, cuma lapar kan deh. Ya kan? Lalu sembahyang maghrib nyaman. Habis itu pulang Isya, alhamdulillah tahan aja tuh 2 rakaat. Ada harajin bang, jangan 2 rakaat, 3 rakaat sedikit aja. Jangan ya lah. Asalnya tak. Ini berkat belajar, insya Allah. Nah, kalau memperbaiki, ini tujuannya. Mudahan diterima Allah Taala. Nah, ini adab juga. Jadi tuntung beribadah. Pikir 1 menit paling ada baca doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, atau doa witir Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Dan juga kita berhadap berdoa itu mengkawa ya, mengkawa di analah ya, ditakak di dapat di tadaburi lah ya lah. Kayak pohon beginian bah, itu mengkawa mbah tuntung salam rahatan berdoa itu jangan kusuk-kusuk dulu baca mukana. Ya kadang menang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya latif. Iyalah. Umum gitu. Itu mengkawa nah tuntung makan dulu. Iya kan? Tuntung makan. Ini belum aja tanah, mungkin aja kah tak seni sambil di kepala lah diutak di hati hadirakan pikirakan ya Allah terimakan sembahyang tarawih ulun ya Allah ulun banyak kurangnya banyak salahnya membaca subhan rabbiyal azim ini kita panggil ya Allah kalau subhan rabbiyal azim wa bihamdihi ada subhan rabbiyal biarnya ini barang jadi baca juga ya latif ya kafi kadang catat ya latif ya kafi bagasa-gasa pas berdoa ada kita aminkan sibuk melapas amun lalakian insyaallah kada melapas mukana lah ini kada mukana bukan masa umat ini kesempatan kita bulan Ramadan ya duduk kada kawan juga mengaminakan nyari agama ya Allah ya Allah terima akan tamin faksirana ya Allah ya tuntung kana witir itu pulang berdoa kena pulang berdoa nabanang ilahilas itu telah nah itu pian harap adar bacaannya harap banget napa itu amun kabul mati ke surga langsung. Abu Nawas tukang ulah wali Allah Ta'ala malaikat munkar nakir ini pengisidin berkat ilahi mas'udil firdausi a'la ya Allah ulun masuk surga kada pantas kenapa banyak dosa wala aqwa ala narin jahimi kasakan neraka ulun tersambung ke surga kada pantas kan neraka kada sambung distukang oleh Allah Ta'ala dan di orang wali itu penyaman dan hukuman Allah ke surga kada pantas kan neraka kada sambung distukang. Nah ulun seperti minta ya Allah fahabli taubatan waghfir dzunubi aja ampuni ulun aja sudah. Namun sudah diampuni kemana bukannya?
Surga dua pulang ujung-ujungnya. Iyalah, ini beliau mah ada biuk sejenisnya cuma pas saja. Nah, baca habis itu pulang nang solawat lah, yalah, nang Muhammadun basyarun itu nah akan hadirakan di hati. Muhammad ya Rasulullah, basyarun sejenis manusia dua, lakal basyara tapi kata kayak manusia. Artinya sekadar seperti kebanyakan manusia bahasa menyata wahwa yang butuh ialah tapi sijil itu adalah ibaratnya seperti batu permata, ya kan? Kita bangun nasukan hajari manusia na kaya batu pian harap ya Allah, pian hebat ya Allah, pian sempurna ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hajar Allah ya Rabbi salimna bi jahir Rasul. Ini munajatkan Rasulullah. Allah apa kita deh ujungnya salimna selamatkan kami bi jahir Rasul dengan berkat Rasulullah, minta keselamatan sabulanan ucap betah kedemenan Rasulullah. Iyalah kabul yang ini sebulanan mati ke surga dan ke surga kita bertahan. Nah ini mana macam karena beripak karena jangan kenal Allah sudah anak ya Allah surga ya Allah iya ya Allah artinya tenang. Nah berdoa ya kan ya Allahumma imanan daimah ya Allah tetapkan iman amin ada pahala juga amin akan terus amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah. Kena pulang perhatian nang badiri telah artinya nang rakaat ini adalah bersalawat kalau bersalawat jangan kada ini kada kadang mandang di sini ini kadang menyaring nah ini nang di sini aja nang nyaring nang di belakang itu pada malam belakang nih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi nang di sini nang di situ Kang ini nang belakang nah jalan ini makin nang di belakang makinnya ya ini berdarau berataan kita bersolawat kepada Rasulullah sidin memandang sidin mendengar apalagi bulan Ramadan ini kesempatan ya kan mudahan kita berataan salamat. Nah jadi bagus mudahan ya kan mudahan terima Allah Ta'ala nah 4 jam 6 ada mudahan kan jadi adabnya nang kanan kita berbuka ya sedikit hati dihadirkan tapi lebih kita indah beribadah namanya hadirkan ya Allah mudahan diterima ya Allah mudahan diterima ampuni sempurnakan ya Allah ibadah ulun nang kurang ini minta ampun ulun ya Allah mudahan ya kan. Nah kemudian qala al-Imam Al-Ghazali fil Ihya wa man fahima ma'na as-sawm wa sirrahu alima anna mathala man afa bi'anil iman akli wal jima' wa aftara bi mukhalatatil atham wallahu a'lam bis-shawab. Dan sini aja dulu ada 40 bacakan salah ada khilaf ulun minta maaf minta halal minta redha tawar diam naraan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di dalam tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki yang halal penuh berkah dan mudah-mudahan kita mati beriman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya nanti ala tilka hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله